Warna hijau serta rasanya yang menyegarkan membuat seledri banyak digunakan sebagai penyedap rasa, seperti sop ataupun penghias makanan. Tapi tahukah Anda, seledri ini banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan. Nah, saat ini saya Dr. Ekles akan bersama dengan Dr. Herbal Melik, Dr. Enda akan membuat ramuan herbal yang banyak sekali tentunya untuk kesehatan Anda. Saksikan di episode kali ini. Sekarang kita akan membahas mengenai seledri. Ternyata banyak manfaatnya untuk kesehatan. Betul. Kita akan membuat berbagai ramuan herbal, tapi sebelum itu dokter, apa sih manfaat seledri untuk kesehatan? Manfaatnya untuk apa? Orang-orang banyak menggunakan seledri, dia dapat membantu menurunkan hipertensi. Karena dia memblok kalsium yang menyebabkan kontraksi di pembuluh darah. Sehingga dia menjadi vasodilatasi. Dengan adanya vasodilatasi sehingga dapat membantu tensi menjadi turun, kemudian menjadi relaksasi, bisa juga tidur dengan mudah. Jadi membantu mengurangi hipertensi, tekanan darah, kedua relaksasi untuk tidur ya. Apalagi dokter? Kemudian juga dia dapat membantu menurunkan kolesterol. Otomatis dengan relaksasinya pembuluh darah, dia akan turun kolesterol. Membantu sirkulasi ya? Betul, membantu sirkulasi. Bagaimana cara memilih seledri yang tepat dokter? Atau yang segar atau yang baik? Ya, ini sepertinya ada contoh yang baik yang kebetulan aku pegang ya. Ini segar, kemudian daunnya juga bagus, nggak ada warna coklat. Karena kalau ada warna coklat, biasanya dia sudah mulai agak lama dan ada bakteri, ada pembusukan di sana. Kemudian batangnya nggak keriput gitu loh, dia utuh. Batangnya seperti ini. Kemudian ada contoh di sini juga yang layu, yang seledri yang layu. Mungkin dokter Ekles bisa pegang. Ya. Jadi ini contoh yang layu, ini yang segar. Ya benar ya. Sangat beda sekali ya. Jadi dari daunnya, dari semuanya. Jadi bagusan yang segar seperti ini ya. Seperti ini ya, betul. Dan ini adalah ada hubungannya dengan manfaat untuk obat. Kalau untuk sayur aja silahkan. Tapi kalau untuk obat lebih bagus yang segar. Ya, lebih bagus yang segar. Dokter, cara menyimpan seledri ini supaya tetap segar? Ya, biasanya ibu-ibu yang suka bingung tuh. Gimana sih nyimpannya yang benar gitu? Yang benar itu adalah seledri. Kemudian kita punya aluminium foil. Kita tutup, kita bungkus, tapi tidak usah sampai rapat banget. Tetap ujungnya tetap ada udara. Silakan masukkan ke dalam kulkas. Atau yang kedua, dengan plastik. Jangan plastik dari pasar, karena kan kita nggak tahu habis dipakai apa. Jadi harus plastik yang bersih, masukkan ke dalamnya, kemudian diikat atau di strapless boleh, tapi dilubang-lubangin. Jadi tetap ada udara. Supaya ada sirkulasi ya. Iya betul, sehingga dia tetap awet, bisa sampai 2 minggu untuk penyimpanan. Siapa saja yang bisa mengkonsumsi seledri? Iya, semuanya bisa. Semuanya bisa. Karena apa? Sayur sop pakai seledri, soto pakai seledri, salad pakai seledri, kue-kue. Semua pakai seledri ya? Berarti dari anak kecil, remaja, dewasa, boleh. Ibu menyusui, ibu hamil juga bisa ya? Semuanya boleh. Tapi yang menjadi masalah, apakah ini bisa untuk obat? Gitu kan. Berapa kali atau berapa sih kadar konsumsi seledri ini yang baik? Harus setiap hari kah? Atau setiap hari 2 kali, 3 kali gimana? Cara menggunakan seledri yang benar adalah diminum setiap hari, pagi dan sore. Dan bukan yang harapannya 2 hari kok udah langsung sembuh, sudah turun. Harus bisa seminggu, 2 minggu, 3 minggu, atau berbulan-bulan. Jadi dapat membantu kesehatan kita secara baik karena memperbaiki sel secara sempurna. Tapi tentunya harus dikontrol ya dokter ya. Dan apalagi yang mungkin penyakit darah tinggi atau hipertensi harus disertai juga dengan obat medis ya, disertai juga ya. Kalau misalnya untuk darah tinggi kan dia tetap harus ada kontrolnya. Dia bukan hanya meyakinkan dirinya sendiri, jadi dia harus tetap uji tensinya. Bagi orang-orang tertentu yang mungkin mempunyai penyakit tertentu yang tidak bisa memakan ataupun meminum seledri, sebetulnya ada dampak efek samping tertentu pada orang tertentu. Makan daun seledri ini ada alergi di kulit, tapi jarang sih. Kemudian untuk yang dia makannya berlebihan, itu bisa menjadi diuretik. Jadi pipis terus kalau misalnya tensinya tinggi, tapi dia makannya terlalu banyak, nggak pakai aturan, ya udah dia makin turun tensinya. Jadi memang harus terkontrol dan jumlahnya tidak boleh melebihi 200 gram dalam 1 hari. Kalau 200 gram sebanyak apa dok? Udah ukur tadi.
Jadi kurang lebih sampai segini banyaknya jadi yang cukup banyak direbus ya? banyak. Oke, Jadi oke. jangan sampai lebih dari itu supaya kita aman makan atau menggunakan herbal seledri. Ya karena kebanyakan juga bisa menyebabkan hipotensi ya Betul, dokter ya. hipotensi dan karena kebanyakan pipis ya. Pipis dehidrasi bisa Dehidrasi, jadi. betul. Nah, ramuan herbal apa yang akan kita buat sekarang ini dokter? Yang aku pengen bikin adalah yang bisa dilakukan Di di rumah? pelosok-pelosok daerah yang nggak punya blender. Oh, Kan oke. nggak semua orang punya blender. Khusus untuk yang hipertensi atau Khusus menurunkan hipertensi. kolesterol ya. Juga bisa menurunkan asam urat. Jadi daun Seledri seledri dicampur dengan timun. Timun. Jadi yang mau kita potong mungkin timunnya dulu. Timun Oke. dulu, silakan dokter. Ya baik. Timun plus Saya seledri. timun dan seledri ya. Jadi bisa memakai blender, tapi Ya. jangan khawatir bagi pemirsa yang tidak punya blender bisa memakai ini. Tumbukan ya? Atau ulekan Atau boleh. ulekan. Ya, Oke. ulekan boleh. Kita masukkan seledri. Bisa Seledri seberapa banyak dokter? bisa 5 atau 6 untuk 6 batang dengan ya. daunnya ya. dengan daunnya, jangan lupa. Wow, baunya udah ini ya. Iya, Udah minyak menyegarkan. atsiri nih. Ah, Iya, udah minyak menyegarkan. atsirinya. Oke, ini kita masukkan ke dalam sini. Nah, Ulekan. baru ini ditumbuk. Nah, setelah ini gimana dokter? Ini kan kalau kita tumbuk atau diulek itu kan kasar. Ya. Kalau dia suka yang kasar langsung dimakan aja, boleh campur dengan lemon. Jadi Ditetesin dari lemon. sini langsung dimakan? Iya, misalnya saya Oke. ini tetesin lemon gini. Nah, gitu kan. Kemudian diaduk ke sendok, bisa. Diaduk. Nanti bisa dimakan seperti itu. Tapi kalau dia nggak suka sama ampasnya, dia boleh disaring dengan saringan di sini. Iya. Jadi disaring Airnya diminum. airnya? Iya betul, airnya diminum. Jadi taruh saringan Iya, terus kita minum ya? Iya, boleh. Jadi Kalau ini kita bisa langsung. Bisa langsung makan Bisa seperti langsung. ini. Boleh. Ya. Oke, memang dari baunya udah ini ya, menyegarkan karena plus lemon juga tadi ya, Iya, lebih betul. menyegarkan dokter. Iya. Oke, ternyata ini ada ini ya dokter ya, kayak sarinya atau airnya Iya, ya? ada airnya. Makanya kalau dicobain pasti enak banget. Sedap. Memang dari baunya menyegarkan karena apa ya? Kombinasi antara seledri sama lemon tadi ya. Ya, karena ada minyak atsirinya, jadi baunya memang enak. Bikin relax Iya. ya, coba saya rasa ya dok. Rasanya ya ada seledri, ada manisnya, dan ada asamnya. Iya, Kayak karena lemon ada tadi. lemon. Iya, betul. Jadi bagi anda penyuka asam-asam gitu bisa makan secara langsung dokter ya? Ya, ya. Biasanya Oke, kalau yang suka lalapan kan seneng beli ini. Sedang. Ini berapa kali sehari dokter? Sehari 2 kali. Sehari 2 kali selama? Selama kalau tensinya turun, jadi tetap ada kontrol ke dokter atau Baik. ke bidan atau Baik. ke klinik. Pokoknya ke tenaga kesehatan dalam pengontrolnya otomatis kalau hipertensi. Baik dokter, ini ramuan pertama. Sekarang kita menuju ke ramuan herbal yang kedua. Ya, Jadi otomatis menggunakan seledri sama kayu manis. ya, Kayu manis langsung di air mendidih gimana dokter? ya. Karena dia bentuknya keras, berarti dia harus duluan masuk. Oke, Ya. jadi langsung kita masukin kurang di lebih 4 dok, 4 atau 5 dok. 4 atau 5 Lima. batang ya? Iya, 5 batang. Fungsi kayu manis ini gimana Nah, dokter? kayu manis itu dapat membantu menghancurkan kolesterol, menurunkan diabetes, kemudian juga untuk lemak. Jadi berkesinambungan sama fungsi seledri tadi Iya, ya? karena biasanya orang kalau udah kena hipertensi, kena diabetes juga, temennya itu Ya, pasangannya. penyakit sirkulasi, Nah, metabolik. seperti itu. Iya. Oke dokter, berapa lama Ya, didiamin? biasanya 15 menit sesudah keluar warnanya, kita masukkan seledri. Jadi saya potong seledri dulu ya, Ya. buat siap-siap ya. Oke, Jadi kita jadi potong bagus seledri. banget untuk Ya. penyakit-penyakit metabolik dokter ya? Ya, Hipertensi, betul. gula darah, kolesterol ya? Ya. Dan ini kita masukkan nanti seledrinya, tetapi dia tidak boleh lama-lama karena antioksidannya nanti hancur. Jadi khasiat apigenin di situ nggak bisa. Baik, jadi setelah kayu manis dididihkan selama 15 menit kurang Ya. lebih, setelah itu seledri. Seledri. Wah, baik dokter. Sudah selesai ya? Ya, Kurang kemudian lebih 15 lanjutkan menit. seledri. Seledri Ya, langsung. Masukkan, Masukkan. kemudian diamkan 5 menit. Diamkan selama 5 menit. Ya. Karena kalau terlalu panas nanti antioksidannya hilang, nggak ada gunanya. Oke. Banyak banget dokter ya. Selain Ya, apa tadi? banyak. Hipertensi, penyakit metabolik. Kolesterol, kemudian dapat untuk asam urat, kemudian juga untuk penyubur rambut. Penyubur rambut? Iya. Sambil diaduk bisa dokter ya? Boleh, boleh. Penyubur silakan. rambut ya, Iya, dokter ya? penyubur rambut. Kan itu secara empiris sudah dilakukan di daerah-daerah. Jadi biasanya kalau di daerah dulu orang awam dibejek atau dikeremas gitu, kemudian dioleskan ke kulit
daripada anak-anaknya. Diamkan setengah jam kemudian keramas. Oke, ini udah 5 menit sepertinya dokter, baunya juga udah ini ya, udah Nah, menyegarkan iya, ya. Campuran seledri sama kayu manis Ya, tadi. enak kan? Ya. Iya. Setelah ini seledri 5 menit, Sudah. ada lagi bahan lain yang mau ditambahkan? Nanti kalau misalnya pas di gelas, baru kita minumnya dengan tambahin lemon atau madu. Oke, baik dokter, saya matikan ya. Ya, Ini gimana dokter? Perlu disaring atau langsung kita ambil langsung bisa? aja, apa? Ya. Jadi biasanya diminum pagi, siang atau malam dokter? Pagi dan sore biasanya. Pagi dan sore. Ya, insya Allah dapat membantu orang-orang yang terkena hipertensi dan orang daerah bisa memanfaatkan hal yang murah meriah ada di dapur Ya. dan di tanaman sendiri di pot-pot. Ini gampang banget ya, karena Ya. ini bahan yang bisa kita dapatkan Ya, sehari-hari. betul. Ya. Cukup paling serai keras. Mungkin bisa ditambahin ini ya, saya tambahin lemon ya. Lemon? Ya, saya tambahin lemon. Lemon ini ada manfaatnya dokter? Iya, membantu juga menurunkan lemak sebetulnya di. Juga vitamin C ini juga akan membantu fleksibilitas dari pembuluh darah ya. Dan imunitas Ya. tubuh. Nah, Ya, betul. dan antioksidan ya, apalagi di masa sekarang, masa pandemi kan butuh Pandemi, yang betul. imunitas yang Kalau meningkat. misalnya kurang manis ya kasih madu boleh, tapi kalau enggak sudah manis sih sebetulnya. Baik dokter Endang, tadi kita sudah membuat 2 ramuan herbal ya dari seledri dan teman-temannya, dan ternyata banyak banget khasiatnya untuk kesehatan dan mudah banget kita dapatkan. Ternyata ramuan herbal itu mudah, murah, dan berkhasiat. berkhasiat. Oke, saya Dr. Ekles dan Dr. Endang untuk Hidup Sehat Plus.